berapa dulu tanggal September, masa pertamanya Desember itu eval terakhir. Nah, perhatian yang paling penting adalah kalau kita kerjaan sudah selesai, berarti harus bawa ini bawa juga itu penting banget. Karena kalau nggak ada itu ya, nah, masuk nanti waktu eval harus bawa. Nah, apakah harus fisik dan boleh digital itu silakan ditanyakan ke unit masing-masing ya. Untuk digital atau hard copy-nya. Tapi mungkin kalau untuk kelas kalian perlu hard copy. Ya karena usia kan otomatis bukan saya untuk kelas tuh. Kelas. Tapi kalau untuk resminya sebetulnya kan ya digital itu masih memungkinkan. Terus, oke, ini beberapa nanti mesti saya edit aja. Ini apa? Saya pikir kok ini tulisannya kan seluruh perhitungan dapat diketik. Jadi kata kuncinya memang dibuat open, dapat diketik atau ditulis manual. Saya pribadi sih mengusulkan ya sudah. Jadi ketik harus. Nanti ada koknya saya berikan, tapi mungkin hari ini kan banyak AutoCAD-nya, jadi mungkin belum perlu koknya. Jadi saya usulkan segera mungkin malam ini atau ya. Toh ini kan datanya kan kira-kira Senin malam. Tetap ya. Jadi tulis manual enggak? Kita karena kalian sudah punya program tulis manual teori dan apa ya dengan yang textbook based. Jadi itu yang harus betul. Terus pagi. Jadi bikin reportnya bisa. Terus seluruh gambar yang pakai program bantu ya. Sebetulnya tidak ada satu tapi ya yang setara. Ya, tapi kata kuncinya adalah kalau kita gambar manual secara sketching misal pada saat evaluasi atau pada saat bimbingan tidak bisa ya sampai kuliah karena pada akhirnya kan ingat gambar digital itu sebenarnya kan gambar manual digital ya jadi basicnya tetap kamu harus bisa menerangkan sketch langsung. Nah oke, sekarang kita problemnya adalah saya langsung sebutkan gambar gitu. Nah, kalau saya melihat data kayak ini lantainya gitu ya, lantai 1 gitu ya, kamu masuk ke sebuah gudang gitu ya, sebetulnya gitu. Jadi masuk anggap rektangular dulu lah. Ya sebetulnya gudangnya kan nggak harus rektangular, bisa set, bisa L, tapi kita bikin sifat dulu ya. Otomatis ada bagian yang lebih panjang, ada bagian yang lebih sempit. Ya ini kita katakan panjang, ini kita katakan lebar. Nah depan sama samping itu sebetulnya tergantung POV juga. Ada beberapa, kebanyakan memang depan ya di sini. Kenapa? Karena tanah itu biasanya cenderung memajang ke belakang. Tanah ya, tanah real, tanah real yang punya orang biasanya itu lebarnya nggak terlalu lebar. Ke dalam biasanya panjang ke dalamnya itu lebih panjang. Katakanlah 50 meter, depannya mungkin cuma 20 atau 20 meter. Sehingga biasanya itu depan memang di sisi yang tinggi, di sisi yang pendek. Tapi tidak menutup kemungkinan di depan itu yang sini ya. Apalagi kalau misalnya gudang itu merupakan bagian dari kompleks pabrik besar. Jadi gudang itu kan bisa macam-macam ya. Ada gudang yang sifatnya itu di jalan raya besar. Jadi kanan kirinya tempat orang lain, bahkan rumah atau bahkan restoran atau apa. Jadi istilahnya mesti berhati-hati gitu ya. Nah, tapi ada juga gudang yang istilahnya dalam satu pabrik yang besar kan gitu. Misalnya kompleks hektar-hektar. Gitu. Jadi gudang itu adalah hanya satu bangunan kecil. Nah itu kan bebas gitu. Yang menaruh itu di sini ya salah karena ini kosong dan tidak kan kira-kira. Nah nanti pengkondisiannya silakan diatur ya. Tapi ini sementara saya nggak minta sampel ya dan nggak minta sampel di sini. Jadi mintanya organisasi sama potong-potongan ya. Jadi dianggap tetangganya ada ataupun tidak ada ya bisa seperti itu ya. Oke nah ini B sama L ya punya satuannya. Terus kalau tampak depan, tampak orang melintang, sorry, saya tidak berani ngomong ke depan, tapi mungkin sebagian besar orang berani ke depan, gitu ya. Kira-kira kayak gini. Nah, kamu punya 2 kolom sama 2 udah gitu ya. Nah, isinya adalah ya kita diukur dari sini sampai pertemuan rafter kolom ya, kira-kira itu. Ini atapnya nggak mungkin flat, yang atapmu pasti membentuk suatu sudut, entah itu berapa derajat ditentukan. Sudutnya apa? Berarti kan elevasi di sini kan mesti ditentukan. Ya, nanti kalau kamu punya H, kamu punya alfa, kamu punya L, berarti ini L berdua misalnya, kamu bisa hitung ini berapa ya? Pakai tangan atau pakai pos, ya.
Oke, jadi kamu mesti cari relasi di sini. Terus apa? Ini sebut. Nah, sebetulnya di sini ini kan sendi-sendi, kan berarti STT1. STT1 itu aku tingkat 1. Nah, mungkin apa reaksi penolakannya? Nah, apa namanya? Untuknya bagian yang ini, bagian yang portal itu kan maksudnya. Itu kita baru kerjakan setelah UTS. Jadi diharapkan di setelah UTS itu kalian sudah diajari nanti pengantar status tertentu. Nanti ada. Kalau bahasa slide-nya yang unit load, hari Kamis kan diajari unit load sudah. Ending 3 slide itu saya lihat sudah ada pengantar status tertentu. Jadi dikasih status 131 itu bisa ikut. Jadi harapannya ini kan status 131, dan unit load juga status 131. Nah, tapi mungkin belum diberikan kan? Mungkin besok atau mungkin Kamis depan. Nah, either way, kalau ini dikerjakan Oktober, berarti bisa. Tapi manualnya bisa, SAP juga bisa. Nanti validasi kalau 3 ya. Nah, oke. Ini sedikit cerita dulu. Nah, sekarang kan kita punya harus menentukan ini berapa M, berapa H, berapa alpha, berapa M, berapa B-nya kan gitu. Nah, ini ada range gitu ya. Nah, ini mungkin ketentuan dulu. Jadi range ini saya maksudkan supaya cukup real dan nyata. Jadi gini, kenapa kok misalnya itu kok tinggi banget, misalnya 4 meter, kok enggak 3 meter? Nah, ruangan ini aja 2,5 meter. Kalau yang pendek kan enggak, kok kayak apa meter gitu ya. Terus tinggi kan kayak orang bikin mobil itu masih tinggi kan, jadi 4 meter lah. Nah, bisa sampai 6 meter. Sementara apakah perlu ditembus apa enggak nanti? Sebetulnya ini apakah harus mengikat? Dan sementara ya mau mengikat. Nanti kalau perasaan itu dulu baru jadi komunikasikan. Itu yang akan satu problem. Tapi diikat dulu saja supaya tidak bingung. Karena kalau variabel fleksibilitas kalau nah terus N itu apa? N adalah jumlah tangan portal keluar antara ya jadi 5 sampai 20. Terus ini 8 sampai 8. Tujuannya apa sih supaya walaupun nggak pendek-pendek gitu. Karena hari ini kita jarang ya buat kalau kamu bentangnya pendek-pendek, kolomnya kan banyak. Ngapain kolomnya banyak? Ya, di 4 meter itu udah cukup pendek. Sementara ya ini dijarang. Nah, yang warna hitam solid ini seperti huruf I itu apa? Itu kolomnya sebetulnya ya. Kalau kita mau dibetonkan kemarin rumah mewah misalnya kolomnya kan kalau nggak rektangular mungkin letter L ya kalau masuk ke mungkin letter L atau letter T atau square kan gitu. Nah, kalau dibaca ya bentuknya seperti huruf I kan gitu. Ya. Nah, ini asal alamatnya seperti itu. Jadi sisi sayap dikasih ke sisi memanjang. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kamu punya sesuatu yang berdiri susah. Nah, kamu punya sesuatu yang begini gitu ya, tapi tinggi, blok, kayak penghapus. Ini jangan kayak fingerprint ini. Fingerprint ini, inti cerita adalah kalau kamu punya bangunannya pemandas sepeda motor, wis paling gampang. Saya langsung ingat sepeda motor aja. Kamu kan naik sepeda motor lebih gampang bergerak ke kanan kiri dibanding ke depan atau ke belakang. Kenapa? Karena inersia karena kanan kiri itu lemah. Jadi kita bisa hitung. Ini maka cara maksudnya kenapa kolomnya dipasang? Misal saya bilang ini X, misal saya bilang ini Y, ya. Saya bisa ngomong ini pasti lebih tinggi. Kalau ya betul. Kenapa ini lebih kecil? Karena 12 kali ini pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 itu lebih kecil. Kalau ini kan ininya yang pangkat 3, pemanjangnya pangkat 3. Jadi maksudnya kalau dalam bangunan dia lebih gampang berkembang nanti. Nah, kalau lebih gampang berkembang ini kasihkan saya ke arah yang lebih gampang. Karena saya mau X yang besar ya. Kita tahu kalau BF seperti ini yang lebih besar adalah inersia yang terhadap badan ya. Jadi kalau punya bukti inersia yang ini yang besar, ya kan tinggi soalnya. Jadi dikasihkan ke ya itu sih filosofinya. Sebetulnya kalau komputer tidak ada masalah, cuma ya. Nanti kamu memberi arah kuatnya ke arah yang justru sudah panjang, gitu ya. Jadi memberikan saya ke arah pendek, itu sih.
Ya, nanti bisa didiskusikan lagi. Nah ini yang bisa disendi dulu, kalau sendi ya, sekarang kita berbalik ke atas. Atapnya sekarang. Atapnya itu kita hitung dua nanti. Eval dua kita hitung yang ini pas. Karena kan kamu diajari tension sama compression, jadi bisa gitu. Nanti yang eval tiga, hitungnya yang ini, yang sorry ini mungkin tak perlu ini salah. Harusnya nggak ada ini, nggak ada apa yang kata horizontalnya nggak ada ya. Jadi murni jadi langsung. Yang biasanya yang bawah ini. Jadi enggak, jadinya enggak. Ya, jadi langsung apa ini? Ya kayak rumah mewah itu rafter, oh ya ini langsung. Jadi tidak ada yang horizontal, langsung kayak. Nah itu nanti hitungnya SOP. Artinya apa? Kalau rata-rata dia cuma aksial kan. Kalau ini luar lintang sama geser, NPM keluar. Otomatis bawahnya beam baru dikasih kan ini slot TS. Oke. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan. Nah sekarang tipenya ya, fungsinya berubah. Ini disebut single frame. Jadi single frame itu ada ini. Frame itu kan portal. Ini portal gable. Portal gable sini-sininya adalah jadi langsung atap sama auto motor. Masih single artinya apa? Cuma saya single. Kalau double itu nanti dia dilanjutin di double. Kolomnya tambah satu, maksudnya tambah dua. Itu double. Tapi kan kita tidak ya kita mau cari single aja lah. Nah, kolom yang ini berarti tidak ada. Sorry ini saya mengikuti kolom ini enggak ada. Karena kan gable tuh. Nanti kolomnya kan sama ujung sama ujung kanan. Ya, ini nanti saya betulkan. Ini kan saya pakai lama ya. Oke, terus peletakannya kan seperti saya coret. Tapi ini loh, jadi lembar tugas ini saya berikan secara lengkap supaya kalian tahu ilmunya itu sebenarnya pilihannya banyak. Tapi untuk tugas 3 kita banyak kunci-kunci gitu, kunci sendiri, dikunci dari single gable misalnya dikunci apa profil ini misalnya dikunci sekian itu kan karena waktu itu kan 3 bulan aja, jadi kita apalagi baru belajar juga, jadi hitung sekali jalan. Dalam kenyataan itu kayaknya banyak banget. Ya, tapi ini saya tunjukkan saya coret-coret gitu. Jadi ya kalian berarti yang kalian baca ini sebetulnya itu masih apa ya? Masih simulasi sebetulnya ya, masih a part of the real ya, sebagian aja dari kenyataan. Terus penutup atapnya standar ya, bisa kalkulus, bisa seng, bisa definisi, bisa apa. Contohnya nomor 2 ya, beam sama trans. Untuk trans dulu, lantainya di bawah. Nah ini sebetulnya entah ini bisa sebagai pemandang mungkin nggak sempat mungkin, tapi satu saya contohkan. Selama berikut ya, lantai buruk dan gudang itu ada 2 tipe ya. Gudang yang di 5 meter dan gudang yang tidak di 5 meter. Jadi kalau kita bicara soal gudang itu ada 2 ya, low truk sama truk laut. Apa maksudnya truk laut? Truk laut artinya kamu mengizinkan truk kan gudang kan pasti kan barang dari truk diturunkan ke gudang, atau barang dari gudang justru ditaruh truk supaya dikirim ke distributor, dikirim konsumen kan gitu kan ya. Jadi gudang itu kan apa sih? Tempat penyimpanan suatu material produksi atau tempat penimbunan ya, stok biasanya. Bisa stok, bisa hasil produksi. Tergantung. Kalau dia produsen berarti dia apa? Naruh tapi habis itu dijual. Kalau dia kontraktor misalnya berarti dia nimbun material, mungkin karena harganya murah, harus ekspornya misal masih lama, terus misal sering dipakai barang umum, dia tahu umum harga murah, atau mungkin akan setelah beli material pakaian, tahu pakaian kalau jumlah besar, potongan harganya kan besar. Jadi dia mumpung ada, toh proyek jalan terus ya, proyek saya banyak, satu lagi pakai gitu. Daripada nanti ini ngejar-ngejar. Ya misal pakai tempat pulangan akurat kecil misalnya, atau semen misalnya, semen kan pasti pakai. Tapi sekarang memang banyak yang tapi contohnya seperti itu. Nah itu bisa dua. Kamu izinkan truk
masuk ke dalam. Jadi tujuannya apa kalau truk masuk ke dalam? Kalau truk masuk ke dalam, si kulinya ya, maksudnya orang yang ngangkut naikkan barang, bongkar muat istilahnya, itu lebih enteng, kan sudah didekatkan kendaraannya dengan barangnya. Tapi kalau truknya nggak boleh masuk, berarti kan truk harus keluar bangunan, ya jalannya lebih jauh. Mungkin pakai forklift dan lain sebagainya. Itu aja sih. Nah, efeknya sendiri kita itu kan masalah logistik ya, masalah mungkin orang industri atau orang pabrik orang mesin. Tapi di sipil efeknya apa? Kalau kamu izinkan termasuk, berarti lantai gudangmu harus bisa minum bebannya apa? Misal 50 ton atau 40 ton. Terus slug yang di bawahnya, ya otomatis besar. Slugnya akan kena tekanan roda. Ya, okay. Jadi ini sebetulnya efeknya adalah slug sama kekelan lantainya. Nah, tapi berhubung ini rasanya nggak seperti itu, ya mungkin terserah gitu, dalam skenario terserah. Nah, kenapa kalau saya ngomong kayak gini? Karena ini menentukan jenjang organisasi Anda. Ini, kamu punya jenjang organisasi, ya. Misal, sekarang saya gambarnya gini aja ya, terus ini anggap pintunya bergeser, nah ini pintu gudangnya dia bisa geser, ini entry masuk. Terus versus yang kedua. Kalau biasanya yang saya lakukan, jadi ini kalau ini ada truk ya, yang ini tanpa truk. Bayangan saya, kalau tanpa truk, ya berarti saya boleh bilang katakanlah pakai gampang ya. Ada tambahannya kalau ini kan ada lantai duanya. Misal pintu cuma depan, ya ini sebetulnya kalau mau yang nanti belakang ambil dari pintu sampai ini nanti buka lagi pintu. Jadi pintunya boleh pintu samping sama pintu depan. Tapi hati-hati, tergantung sampel. Kalau sampel itu kan nanti kita tahu nggak pintu udah di samping. Kalau gudang ini di satu kompleks yang besar, ya terserah pintunya mau dua boleh. Kita samping sama depan. Nanti barangnya di belakang ambil dari samping, kalau lebih dekat. Barangnya di depan ambil dari samping. Ini contoh. Nanti silakan diatur. Tapi ini minimal pasti harus ada satu pintu. Itu minimal. Nah, biasanya kalau gudang kira-kira kita butuh apa? Pasti butuh pengamanan dong. Butuh pos security, ada security. Pasti. Landak barangnya di tempat orang yang tidak tahu jawab apa. Harus ada security. Ya, biasanya apa? Ya mau dari siapa? Terus biasanya kasih tahu jalan. Oh, mau di barangku. Oh, ini loh dari pabrik ini mau naruh barang gitu. Oke, surat jalan misalnya. Ya, yang pertama security. Terus apa? Security kan dia nggak bakal komputer, cuma lihat kamu orang yang benar, oh ya kamu terpilih nomornya kan benar masuk itu masuk ke admin, perlu admin kan gitu. Admin atau kasir atau apapun itu istilahnya, ya pasti ya harus ada tenaga admin yang di komputer gitu. Oh ya kamu beli barang apa pak? Aku beli misalnya semen buat tosak gitu. Oh iya yang ada barang ini nanti di gudang situ nanti cari kompas ini ambil barang di situ, ya. Gitu. Nanti bayarnya harus bayarnya urusan kantor, misalnya gitu. Nanti tempo ataupun nanti transfer, oh, ya sudah aman. Gitu ya. Itu kan contoh realnya seperti itu. Tapi kamu pasti kuat. Terus, nah ini terserah. Apakah kamu perlu bikin lagi satu ruangan untuk kepala, misalnya SPV atau manajer? Maksudnya gini, apakah bidang ini perlu ada satu kepala? Misalnya satu kepala yang dia bertanggung jawab untuk keamanan maupun kelancaran maupun istilahnya kalau ada komplain ngatur orang-orang ini supaya manajemen gudang ini lancar gitu loh. Ya paham maksud saya. Nah itu perlu apa tidak? Silakan didiskusikan. Atau dianggap manajernya itu kelilingan. Tidak ada manajer yang menetap di sini, manajernya itu kelilingan. Misalnya kalau di satu kompleks besar kan manajernya kelilingan, tidak perlu satu ruang khusus di sini. Atau ruangannya dia ya udah termasuk ruangan ya, terus, nah minimal seperti ini kan. Terus otomatis apa? Nah ini juga kamu mau kasih toilet apa enggak? Nah ini tergantung asumsi lagi. Kalau dia kalau satu kompleks kompleks besar, ya ada bagian dari situ dia mau toilet di luar apa? Ya satpam atau siapapun mau toilet yang luar. Tapi kalau gudang itu ya cuma gudang toh kanan kiri tombol depan jalan raya, nggak mungkin udah dikasih toilet. Masuk orangnya nggak toilet nggak bisa nggak mungkin. Jadi kasih toilet atau enggak silakan dipertimbangkan. Nah ini kan jadi saya
membuka wawasan dulu ya. Jadi kita mengatur organisasi itu mesti mikir gitu loh. Ini ada toiletnya ada nggak? Kalau nggak saya kasih dia kemana? Nah, kan gitu. Kan nggak mungkin ke tetangga. Oke, jadi kalau nggak ada saya mesti bikin. Tapi kalau ini kompleks besar, ada toilet istilahnya kayak toilet umum, toilet besar atau ada kantin di situ. Gitu ya. Dan ini minimal ya. Menurut saya ini sudah bisa jalan karena kamu sudah punya orang yang mengamankan ya toh. Kamu punya orang yang untuk bisa transaksi atau jual beli atau stok opnam ya toh. Memastikan input lah keluar kontrak, keluar surat jalan, keluar maksudnya kayak stempel apa tanda tangan kan gitu sudah ada kepalanya juga semacam atasan gitu ya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa di sini dia yang harus tanggung jawab dan sudah ada tempat untuk toilet juga ya kalau makan ya usah makan perlu taruh makan mungkin tapi silakan kalau mau intinya gini konsekuensinya apa gudang itu ingat kita itu tujuannya bukan buat kantor jadi sebisa mungkin memang space harus besar dikosongkan supaya kamu bisa taruh banyak kalau ini terlalu banyak ruangan nanti namanya jadi kantor gudang kantor yang sebenarnya isinya gudang ingat bahwa ini fungsinya gudang jadi dominan dia tetap harus gudang jadi ruangan itu tidak boleh banyak-banyak maksud saya jangan sampai ruangan anda itu memenuhi 3/4 bangunan ya gudangnya cuma 1/4 di belakang nah itu kan fungsi bangunannya melenceng bukan gudang lagi itu kantor plus ada gudangnya sedikit kan gitu nah ini kan dominan gudang berarti ini tidak boleh besar-besar ya paham ya jadi kira-kira itu otomatis ini kalau yang bangunan kecil lebih susah menurut saya karena itu kan wajib ada gitu tapi ukuran kecil kalau ukuran besar enak ngomong ya nah ini akan pengaruh kalau ada truk kamu harus ngatur truknya itu jalurnya kayak apa paham jalurnya kayak apa kalau pintunya 2 kamu bisa ngatur ini kan masuk lewat sini keluar lewat sini jadi ini off kan gitu tapi kalau pintumu 1 nah, misal pintu misal ya misal ini misal saya tulis ya misal ada truk boleh masuk gitu. Ini kan kasusnya tanpa, tapi katakanlah boleh. Kalau ini gimana? Mundur ngantret atau apa maksudnya mundur ngantret? Ini kan pasti harus bolak-balik. Nah, pilihannya antara masuk kepala atau masuk ekor. Nah itu nanti kalian atur ya. Otomatis nggak mungkin dong terus sama terbalik, tetap panjang. Nggak mungkin dong bisa terbalik di situ. Terbalik lah, ruangan nggak mungkin. Tapi kalau kamu begini, bisa dia masuk yang flow. Nah, tapi hati-hati, trukmu harus gitu. Nah intinya gini, kalau kamu nggak mau memperbaiki keadaan dan dengan mengizinkan, anggap truk nggak boleh masuk. Soalnya kalau kamu truk masuk, kamu mesti ngitung manopoli dia. Pada saat muter, ini kepala separuh badan udah muter, tapi yang belakang kan masih nyangkut, betul nggak? Kalau orang yang berpikir itu, waktu kamu gini, separuhnya sudah belok, belakangnya sih lurus. Ya untuk letter L itu kayak ketepuk gitu ya nah itu radiusnya masih dihitung jangan sampai pokoknya nempel sama toilet misalnya atau nempel sama ya intinya seperti itu nah kalau dianggap oke dianggap tanpa truk ya udah berarti ini kan kamu bisa isi barang segini banyak ini kamu bisa isi barang dan saya foto orangnya ini namanya adalah ya atau produk gitu barang atau produk ya barang atau produk itu bisa 3 cara satu disusun satu ditumpuk ya kan gitu disusun ditumpuk atau jejer ya jejer apa ya jejer itu gini tumpuk itu ke atas tumpuk itu ke atas jejer sampai ya paham ya terus kamu numpuk barang pasti ini kamu kasih gap dong misalnya 1 meter atau berapa tujuannya apa supaya lembab ini kan lembab jadi nanti barangmu kalau lembab ya nanti bisa karakter bisa kalau semen apa pemasukan air nanti dia mati ya jadi keras jadi nah, ini kamu nanti ngatur ya nah termasuk nah minimal apakah ada fokus jadi ini kalau kamu mau paling gampang anggap ini manual manusia semua nggak ada fokus nggak ada apa-apa sebetulnya kan ada manusia all style tapi kalau ada fokus mesti dihitung ya maksudnya
berarti mesti ada jalur konkret. Maksudnya adalah, nah saya sekarang ke sini, kamu naruh barang itu kemungkinan misalnya kalau barang itu modelnya taruhnya, naruhnya akan begini. Kenapa? Karena si sela-sela ini itu buat jalannya si konkret, konkret pun sampai muter kayak gini ya. Kalau kamu buntu kayak gini, konkret itu kan cuma bisa jalan keliling itu. Dan barangnya di tengah nggak bisa ngambil, paham maksudnya? Jadi kamu perlu bikin kayak, ya kayak orang di supermarket itu, ada baris 1, baris 2, baris 3, ya kan dijeda. Kan nggak mungkin barangnya kayak, mesti tak tumpuk di tengah, terus pendeknya itu motor-motor, tidak mungkin. Kamu mau ngambil barang di tengah ya, mau soal tidak mungkin. Jadi perlu dikasih jalan buat kendaraan kecil atau even orangnya, gitu dikasih. Itu kalau barang karung. Nah, di sini saya sudah tulis. Jadi rekan-rekan kan dapatnya ini tipe aspek kecil. Ada barangnya itu berupa karung. Kalau berupa karung itu berapa sih? Karung paling semeja ini. Semeja ini aja sudah kalah ya. Sudah besar ya. Ini kamu lakukan 10 kilo paling nggak sampai lah ya. Itu segini. Ya kita harus bisa ngerasain kan. Paling 60 kali 40 ya. Itu coba kamu ukur nanti. Karung semen atau karung beras misalnya. Nah, karung itu bisa ditumpuk, betul nggak? Kalau kamu ke tempat beras atau tempat semen kan bisa ditumpuk, tapi tumpuknya kan ada batasnya. Masuk tumpuknya sampai 3 meter, nanti lo bilang pasti ada batasnya. Mungkin 6 tumpuk atau 5 tumpuk, coba belajar. Gitu ya. Nanti endingnya adalah sebetulnya adalah ini kapasitasnya berapa? Bisa nyimpen berapa sih? Gitu. Misalnya gudang semen kapasitas 1000, artinya apa? Bisa nyetok 1000 karung. Nah, itu tolong dikeluarkan karena itu penting. Kamu bisa ngitung ini kapasitas itu. Gitu ya. Kayak orang mau jualan gitu, ini kalau sewa gudang nggak murah sama segini. Nah, emang aku bisa nyimpen oh bisa 2000 karung. Nah, kan orang bisa jualan. Ya. Terus barang yang kedua adalah triplek. Triplek kamu tahu, triplek atau kaca itu sifatnya apa? Dia adalah bentuknya lembaran atau tipis. Ya toh cuma sekian mili, ukurannya 1,2 kali 2,4. Berarti cara nyusunnya beda ya, bisa ditumpuk, bisa dijejel. Kalau triplek atau apapun mungkin lebih aman. Tapi kalau kaca, hati-hati. Kenapa? Kalau kaca tidak boleh ditumpuk. Kaca pasti diberikan. Ya coba nanti dipelajari. Ya beda ya. Kalau triplek atau gypsum board itu boleh ditumpuk kayak atas ini. Karena dia tidak mudah pecah. Tapi kalau kaca kamu tumpuk dengan kaca lain, yo retak. Ya terus retak masih tak apa, melukai yang pegang, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kamu bisa merancang untuk triplek, kamu bisa merancang untuk kaca, bisa merancang untuk ini, gitu ya. Maksudnya barang itu kan tidak cuma triplek. Nah, yang ketiga adalah penutup atap. Penutup atap itu sebetulnya mirip seperti triplek, tapi dia panjang. Contoh kayak saya gelombang gitu, lebarnya misalnya 70-an tapi panjang kesana 6 meter. Ya, nah itu beda. Jadi dia lebih panjang, lebarnya lebih kecil tapi dia lebih panjang, makan tempat. Yang terakhir adalah lonjoran. Lonjoran ya sebetulnya ya profil, kusen, tulangan ya bisa bentuk sini, tulang kulit, tulang polos, panjang 12 meter, panjang 6 meter itu masuk sini. Nah, otomatis apa? Dia makan panjang. Gitu ya. Ngerti? Maksud saya adalah bagi rekan-rekan yang mendapatkan yang saya gambar ini mungkin akan cocok untuk yang barangnya model karung sama model triplek. Tapi kalau model lonjoran tidak cocok. Model lonjoran khusus organisasinya harusnya gini panjang-panjang. Ngerti? Nyusul ini ya, nyusul raknya itu harus panjang-panjang karena barangnya 12 meter kan. Beda gitu. Paham ya? Jadi sesuaikan dengan kondisi barangnya. Yang dapat G dan H barang panjang, buat ngeplot area untuk barangnya harus kotaknya juga panjang. Ya, yang model karungan karena ukurannya kecil 60-40, dia bisa bikin square kayak gitu. Ya, terus dikasih palet. Nah itu perlu dipikirkan. Jadi kita ini cuma asal ngitung, asal gambar, tapi harus ngerti program gitu. Mau buat apa? Sama kayak bikin rumah kemarin kan. Emang yang tinggal di sini berapa orang? 8 orang, 4 orang, 3 orang kan beda. Kalau orang banyak, kamarnya masih banyak, toilet masih banyak. Kalau cuma sedikit, ya mungkin
banyak entertainment rumah aja, banyak taman. Ya, oke. Sekarang saya lanjut ke coba tugasnya lagi. Ada pertanyaan saya sini, sorry. Oke, nah sekarang kamu perlu dihentikan. Pasti ya sudah dikasih atap buat kena hujan. Kenapa? Karena kalau barangmu semen kena hujan, tripnya kena hujan, pelonjoran kena hujan, ya karakter ya rusak, ya mengeras, betul. Makanya juga harus dikasih atap itu sudah pasti. Kemudian perlu nggak dikasih dinding? Sekali lagi, kalau dia konteksnya adalah bagian dari satu kompleks pabrik besar, dibuka mungkin tidak apa-apa. Karena orang yang bisa masuk ke situ, ya paling ya temennya sendiri, ketika sesama orang pabrik. Jadi kalau ada kasus, ya langsung enak. Saya borong, tidak boleh pulang hari ini sampai ketahuan penjahatnya sombongan gitu. Paling orang dewe ya gitu. Tapi kalau kamu gudangnya itu kumpul sama campur orang kanan kiri orang lain, atau mungkin kompleks pergudangan ya kanan kiri itu gudangnya orang lain, paham maksudnya? Kayak kompleks pergudangan di tingkat timur atau manapun, Margomulyo misalnya, itu kan sewa bersama-sama, itu kompleks bersama, bukan punya motor gitu ya. Nah itu otomatis kelihatannya harus kasih dinding. Kenapa? Ya supaya orang itu cuma bisa masuk dari depan. Jadi apa ya istilahnya? Mengurangi kemungkinan diserang dari sebelah kan gitu. Dinding itu kan filosofinya gitu. Melindungi secara horizontal ya. Gitu. Ya jadi supaya tidak kebobolan dan sebagainya. Jadi nah tapi tetap saya ngasih opsi A, B, C supaya kalian tuh ngerti gitu bahwa gudang itu tidak harus ditutup, betul. Kan itu ada kondisinya. Pertanyaannya, kenapa nggak gudang kadang dibuka? Ya murah kok. Kan kalau kamu nggak pakai dinding kan murah ya. Gudang kan murah kalau nggak kamu kasih dinding ya. Tapi less secure kan gitu, lebih tidak aman. Itu aja sih sebetulnya. Nah, kamu butuh amannya atau butuh murahnya? Otomatis kalau kamu kanan kiri tetangga butuh aman, ya udah jangan dihemat gitu. Kamu kasih tutup. Tertutup sebagian ini apa? Itu salah satu opsi juga, gitu loh. Yang ditutup sebagian yang lantai 1, yang lantai 2 nggak ditutup. Dengan asumsi orang kalau mau manjat ke lantai 2 atau 3 lebih butuh effort. Misal dia harus butuh tangga, atau dia jadi Spiderman dulu, atau dia apa dulu kan lebih susah. Jadi yang ditutup cuma lantai 1, 4 meter ini udah tak butuh. Dia mau manjat ke 4 meter kan susah gitu. Bisa pun mungkin orangnya cuma sedikit, paling 1-2 orang yang mungkin memang ahli dalam memanjat misalnya, lebih gampang gitu deteksinya. Tapi kalau dan butuh lantai 1 nih, kan orang sembarang masuk, siapapun bisa masuk, gitu ya. Nah ini tetap saya kasih supaya kalian tahu bahwa naturnya itu bukan nggak harus ditutup, ya tergantung permintaan. Nah titiknya bisa saya kalau mau murah bisa bata, bisa ikan. Nah sekarang yang familiar kan, gitu ya, yang putih, bata yang merah, tetap saya kasih. Nah sekarang kita ke ini terakhir kan laporannya ketika 4, gambarnya A1 atau A3, mungkin A3 ya sementara ya. Nanti kalau kurang A1 itu adalah 4 kali lipatnya A3, jadi lebarnya 3 kali 2, panjangnya 3 kali 2 ya. Nah perlu jadi gini, kalau laporan dan gambar apakah perlu dicetak atau di print setiap kali bimbingan atau setiap eval itu silakan dikomunikasikan. Saya sih menyarankan memang gambar kalau bisa A3. Kita tahu A1, ada yang gambar mungkin A1 itu kira-kira 10.000. Itu hitam putih. Lah berwarna ya kalau A1. Nah kalau A3 setahu saya 2.000 tidak sampai, atau 2.000 mungkin. Intinya jauh lebih murah. Jadi kalau nggak salah dapat 5, 6, 7, 8 lembar A3 itu sama dengan A1. Jadi for the sake of saving cost, saya pribadi pilih A3. Tapi maksudnya, kenapa saya tulis A1? Karena gambar kecil. Iya nanti kalau untuk baca A3 itu kurang masuk. Ya, biasanya memang besar. Gambar proyek itu besar. Jadi tetap saya cantumkan. Artinya supaya kalian itu ingat bahwa nanti pada akhirnya gambar itu besar. Terus peraturannya sekarang. Tadi itu bagiannya itu sudah 720 kan, yang dari semester 1 dan 2 ya. Ini memang mungkin saya kasih peraturan perkembangan Indonesia untuk SNI 2002 ya. 15 tahun kan contoh, apa karena beberapa hal nanti mungkin akan dibahas sana. Sedikit. Nah, untuk bacanya kalian sudah tahu kan, ada sudah pasal ya. Terus road ini belum belajar, tapi saya spill dulu aja. Ada mutu tinggi, ada mutu normal. Logikanya apa? Mutu tinggi lebih mahal, tapi lebih kuat. Berarti jumlahnya bisa lebih sedikit, kan gitu.
Ya itu aja sebetulnya ya. Tentulah juga sama ya. Yang itu 70 dan itu 60 ya. Untuk betul kita tahu kapasitas baca tekton juga ya, nanti mau bikin artikel juga ya. Terus letak bangunan. Nah ini sebetulnya kalau mau peraturan yang baru kan kalian belum ambil dulu banyak semester 4. Terus itu belajar sama 4. Nah harusnya pakai itu dan itu pakai peta angin Indonesia. Tapi karena belum belajar, jadi kita given aja. Anginnya itu kita kasih ya dengan peraturan. Sebetulnya angin gampangnya apa sih, kan angin bertiup gitu ya. So, ya wis dari laut dari pantai. Nah, bangunan yang sampai ke pantai anginnya lebih ribut. Bangunan yang jauh dari pantai anginnya lebih pelan. Kira-kira gitu. Logiknya kan seperti itu ya. Jadi makanya bisa dilihat pada saat dekat pantai begini lebih gede. Pada saat jauh dari pantai begini lebih kecil. Ini dulu peraturan lama ya. Jadi dia itu simpel banget. Pokoknya jauh dari pantai. Nah itu subjektif sekali sebetulnya. Seberapa jauh dari pantai dan seberapa dekat dari pantai itu. Ya. It's subjektif. Tapi ininya gini, kalau dekat pantai ya paling gampang adalah dekat pesisir, udah gitu aja. Kalau bangunan itu di pesisir, di situ namanya dekat pantai, paling gampang. Ya, atau gini, kalau mau main aman, sebetulnya ya ambil dekat pantai aja bilang misalnya. Tapi ya sebetulnya kalau beneran jauh kan sebetulnya kamu rugi sendiri, karena kamu ukurannya kan gemuk. Padahal akhirnya tidak pernah sebesar itu. Ya, oke. Ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana ini. Jadi bedanya studi 2 sama sekarang adalah termasuk beban angin itu maksud saya. Dulu kan ada berbicara tentang DL dan LR itu bentuk atap sama mati. Sekarang kita bahas gempa apa? Gempa nanti. Ya, belum belajar. Jadi mulai dimasukkan pelan-pelan. Ya. Terus profilmu banyak loh. Kan udah diajari juga sih. T, kanal C, double kanal, double siku, BR dan lain-lain. Profilnya saya bebaskan. Silakan dikomunikasikan. Oke, itu. Nah, kalau ini sudah tahu, ini sudah tahu. Nah, itulah yang saya bagi. Inilah yang saya bagi sampai hari ini, gitu. Ya, jadi pertanyaan sendiri-sendiri untuk atap ini, fungsi ini. Nah, untuk rangka atap itu maksudnya apa? Nah, kalian kan ya, terus misalnya ini kayak berapa 20 meter. Itu kalau gambar saya itu memang mengusulkan dari 6 toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti maksudnya 6 ini 20 meter pun itu 6. Makanya keluaran apa kan ini. Betul enggak? Maksud saya ini boleh dimodif. Mau jadi 4 toh ya tidak ada masalah sebetulnya ya. Tidak ada masalah. Itu saya gambar sebagai contoh aja. Jadi ini 5 meteran gitu misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Dan termasuk lebih banyak, misalnya 2,5 meteran 8 kali ya boleh. Pak, maksud saya 20 meter ini boleh 5 meter, 4 kali 5 meteran, boleh 8 kali 25 meteran, boleh juga 6 kali bisa 3,3 something. Boleh, nah itu silakan dikomunikasikan. Berarti. Nah, nanti ada yang nggak enak ya. L-nya kalau nggak salah bilangan 5. 17 sama 19 itu bilangan 5. I'm so sorry for the C and CH. Ya, C dan CH mungkin akan agak kesusahan karena bilangan 5. Tapi kan ya kita harus hadapi ya. Jadi kalau kamu punya bilangan 5 itu repot, pasti akannya hancur, ya, pasti koma-koma. Kalau 18 masih enak, 18 ya 36 kali 3 kok. Kan enak ya, bagus. 16 juga enak 4 kali 4. 20 juga enak 5 kali 4 atau 4 kali 5 saya enak. 17,5 oh 17,5. Nah kalau ganjil apakah gini, kalau rata kamu itu cenderung simetri. Kalau rata kamu ini ganjil misalnya 5 kali 3,5 17,5 bisa, tapi kan tidak simetri. Tapi sebetulnya simetri itu secara bentuk terasnya. Kalau secara pembuatannya tidak simetri kemungkinan. Paling gampang adalah ada beban manusia yang kalau kamu masih ingat kan 1,33 km itu yang naik genteng itu ya. Waktu hitung, nah itu kamu tahu gimana? Kan taruh di peletakan atau taruh di puncak, nanti perlu dipikirkan. Terus orangnya 1,2, gitu. Biasanya 2, karena kan nanti ya, nanti dibicarakan ya, dan seterusnya. Nah, beban angin pun tidak simetri. Jadi nanti saya mungkin
mungkin ada hari ini, nanti sore atau minggu depan kebenangan itu tidak simetri. Jadi pada akhirnya kamu mau simetri apapun kenyataannya tidak simetri. Ya, itu silakan diskusikan. Nah, maksud saya, maka itu saya tulis untuk akad kita bersama. Ya, karena itu sangat-sangat terserah. Jenis titiknya saya tentukan mata sampingan, ya tidak ada yang saya. Terus sifat bangunannya ditentukan bersama apa di sini. Oh, yang tertutup sama terbuka ya gitu. Itu silakan. Nah, mutunya saya kunci beberapa pakai 41. Jadi B, C, F, G harus keluar dari zona nyaman. Selain Anda itu yang di dalam kuliah baca itu rasanya 90% dijadikan 7 di Pak Ekonomi itu. Sehingga yang dapat BC 41 perlu sedikit penyesuaian karena F dianggap berubah dari 240 jadi 250. Maksud saya mesti hati-hati. Nah, saya tetap pesan ya sama yang BC 41. Saya juga kurang tahu kalau potensi Anda itu BC-nya berapa. Intinya gini, jangan dihafal. Mesti baca soal hati-hati ya. Intinya gini, salah baca BC. Kemudian salah ngambil FD, itu anak apa gitu loh. Oh, kamu perlu FD terus ya. FD, semua ada FD-nya. Jadi kalau kamu FD sudah salah, ngambil gara-gara salah baca BC, atau gara-gara sudah kebiasaan untuk pakai BC 41, padahal latihan di kelas yang Jumat atau UTS nanti baca di Oktober sampai Desember keluarin BC 37 terus, kamu kebiasaan masuk FD 250, ya seperti paham maksud saya. Jadi ya itu ya maksud saya tidak bisa itu. Untuk bawah sama untuk kelas saya bebas, ya terserah. Ya. Dan ini bisa dipikirkan nanti karena kamu effort buat nanti kamu. Tapi perlu dipikirkan nanti. Untuk itu saya kunci buat dulu. Satu pantai dekat pantai saya kunci ya. Berarti yang EF itu lebih besar. Profilnya bebas, terserah pakai apa saja. Ya, mau pakai full BF boleh, mau kombinasi siku karena boleh silakan. Kemudian L itu saya sudah kunci itu juga 120 ya. Yang prima 2 yang bisa prima 2. Tinggi kolomnya 5,5 paling pendek, 7 paling tinggi. Sudut kemiringan silakan dengan brosur atap. Jadi gini, atap Balvalo, atap sen sama atap definisi itu punya spek yang berbeda, punya kemiringan yang berbeda. Kamu cari di search engine dengan kata kunci brosur penutup atap divisi misalnya brosur penutup atap sen brosur penutup atap lalu berikutnya keluar kamu lihat cari bagian yang cara pemasangan installation guide biasanya di situ nanti dia akan menunjukkan oh ini kemiringannya antara sekian sampai sekian harus di dalam itu. Kalau kamu maksa melanggar itu biasanya konsekuensinya dua. Satu adalah akan berlalu dia harusnya pasang pandai, kamu pasang curang, ya dia jatuh. Sesuatu yang pasang pandai kamu curangkan, ya dia jatuh. Ya. Dan sebaliknya, ya. Kalau sesuatu yang curang mau pasang ini, airnya nggak ngalir. Ya, pasang curang kan sebenarnya supaya airnya ngalir. Kamu nggak airnya nggak ngalir. Percuma, padahal atap fungsinya apa? Ngalirkan air. Ya, itu contoh. Sehingga saya nggak bisa tentukan alfa yang berapa karena sudah. Nah alfa itu penting karena akan menentukan panjang terpanjang kelas sama. Berarti ini harus dicari. Nah terus n sama b. Nah ini apa? 65 setengah ini berapa? 85 artinya panjang gudangnya 40 meter. 75 artinya 35 meter. Paling pendek itu apa? Paling pendek. 4 itu paling pendek. Panjang dalamnya cuma 2 meter. Ini gudang tidak terlalu besar sebetulnya. Ya oke. Medium lah. Oke, itu aja. Nah, kalau sudah ini sekarang cek lagi di bawah kasih. Apa yang perlu dicek? Metodenya LPD. Sekali lagi ya, ini elemen yang ini saya munculkan semua yang saya ya mulai bukti ikatan grounding ikatan hanya yang mix itu ini pemilu titik ya horizontal itu pemilu titik depan juga ya
kan dinding depanmu yang bentuknya ini kalau kamu punya tapak depan, ya, ini kan nanti full dinding. Kalau dalam kenyataannya ini kan full dinding. Ini kan dinding. Segini besar kan dinding. Kalau beton kamu kasih apa? Kalau praktis kok. Nah, ini kamu kasih dinding. Kalau baca dikasih dinding. Kasih sesuatu yang seperti malang malang pemerintah. Penggantinya kalau praktis ya. Atau ya, gitu ya. Jadi supaya nggak roboh, kalau nggak roboh, ya penahan dinding. Itu yang dimaksud sendiri. Terus untuk 2000 kemungkinan akan pakai bukan saya ya, paling nggak supaya memproduksi teman-teman betul. Nah, pelan lantas mau bawa anak nggak ada sebetulnya. Kenapa? Karena nanti dua enggak, kamu kayak nanti dua enggak, kamu udah punya tangga ya. Udah punya kan ada tangga ya, kalau tidak ada. Kalau seluruh ada, pedestal itu di posisi sendinya. Fondasi tangga ada, fondasi ya. Terus kalau breastplate ada, sambungan pasti ada. Nah, kalau itu nggak ada. Ya, kolom ada. Nah, type punya overstack ada semua. Overstack itu overstack saya sudah bukan. Saya kunci, saya kunci aja. Nanti saya tambah lagi ya berarti ya. A itu overstack. Atapnya kan mesin juga tinggi. Ya, A-nya belum saya tentukan. Ini saya tambahin bebas. Otomatis jangan kecil, jangan 20 cm, ya, 1 meter lah. Kita harus pernah ya. Terus oh ini roof truss ya. Jadi tugas kalian itu sebetulnya bikin roof truss ya. Nah fondasi sama ini kan itu kelihatannya nggak betul ya. Slope fondasi flat balok tapi saya cari tahu kan supaya kalian tahu bahwa itu definisi yang benar. Nah terus itu 2D sama 3D otomatis 3D-nya ini tanda yang besar ya. Saya nggak janji tapi 2D masih ya. Terus meliputi kotak perintah minimal pemanjang juga tanda-tandanya. Ini kalau ada, terus non promosi kata kuncinya. Otomatis kalian memang belum bisa akan baca dua. Tapi tetap saya tulis. Nah, terus yang perlu digambar apa? Ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini perlu, ini perlu, ini perlu. Ini tanda-tandanya. Ya, jadi udah kasih coret. Sambungan juga ya. Sambungan ini semua sambungan yang mungkin bisa dihitung ya. Ini ada pemanjang kepala yang harus gambar typing. Nah ini skematik gini. Ini kalau rangka atapmu trust, ini kalau rangka atapmu rafter. Kalau rafter sambungannya memang tinggi. Kalian udah gambar juga di rumah memang paling no sama di rafter kolom. Kemudian gambarnya gambarnya di bawah. Singkat cerita ini tidak bisa gambar, cuma sekarang bisa gitu. Jadi menurut saya ini ada yang bisa gambarnya. Nah kalau yang ini kan belum gambar, itu kan rangka batang pakai kaset. Nah kalau ngomong terus terang, di sini sambungannya sampai berapa? Ini anggap simetri, anggap berarti kan 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 7 sama 1 itu yang unik. 2 juga sama ya, kita anggap bisa dikira. Berarti jumlah sambungan pada ini 5 kali lebih banyak. Ya, itu yang banyak 5 biji. Tapi dengan catatan ininya 6. Kalau rangka batangmu tadi cuma 4, berarti bisa kurang 4. Ya kan? Kalau rangka batangmu cuma ini. Rangka batangmu cuma yang ini, sampai batang cuma 1, 2, 3, 3, ini 2, ini 4, ini 5. Oh, kurang 3. Kurang 2. Kurang 2 ya. Dari 8 jadi 6. Kalau kamu bisa potong kayak gitu, tapi kan sekali lagi bukan bersama. Nah, maksud saya apakah semua sambungan ini perlu dihitung dan digambar? Nanti juga dibutuhkan.
Saya pribadi minimal harus ngitung 2 sampai 3. Minimal harus ngitung 5 dan di sini yang di dalam ini ngitung 1. Jadi kalau saya soal ini 3, 4, 5 itu ngitung salah satu aja. Antara 3 atau 4 atau 5 ngitung satu. Tapi yang 5 wajib, rata-rata wajib sama bawah. Misal seperti itu. Ya. Oke. Kalau menurut oke, itu aja dari saya. Nah, sekarang mau bahas pokok ABC-nya. Silakan saja. Siapa yang berperan, siapa yang berperan. Ini udah ada. Ya, jadi